Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah terobosan baru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Terobosan ini ibarat angin segar buat work-life balance para aparatur sipil negara di Indonesia. Kita nggak lagi cuma bicara soal aturan birokrasi yang kaku, tapi soal pendekatan yang jauh lebih manusiawi. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, bayangin sebentar. Gimana rasanya kalau Anda bisa tetap bekerja, mengabdi pada negara, tapi nggak perlu lagi pisah dari keluarga tercinta? Selama ini banyak banget kan abdi negara yang terpaksa nelan pil pahit perpisahan. Harus tugas di kota atau pulau yang beda sama pasangan dan anak-anak. Secara emosional itu berat banget. Belum lagi urusan dompet, karena harus ngebiayain 2 dapur yang berbeda. Nah, rasa rindu dan beban biaya ini rupanya mulai disadari sama pemerintah. Dan sekarang mereka benar-benar coba ngasih solusinya. Oke, biar makin terbayang, kita akan bedah 4 hal hari ini. Pertama, soal inovasi baru dari BKN itu sendiri. Kedua, kenapa sih kedekatan dengan keluarga itu penting banget? Ketiga, gimana ini jadi solusi ekonomi buat para pegawai? Dan keempat, evaluasi serta harapan ke depannya. Kita masuk ke bagian pertama, inovasi baru BKN, yaitu tentang uji coba program mendekatkan ke rumah. Jadi, apa sih sebenarnya wujud program ini? Konsepnya tuh simple, tapi impact-nya besar. BKN meluncurkan uji coba yang namanya Program Mendekatkan pada Domisili dan Keluarga. Buat tahap awal, ini dicoba di internal BKN dulu ya. Prakteknya gimana? Pegawai bakal ditempatin di kantor pusat, kantor regional, atau UPT BKN yang lokasinya paling dekat sama rumah atau keluarga mereka. Ini bukan cuma wacana ya, tapi benar-benar perubahan praktis soal di mana letak meja kerja Anda setiap hari. Nah, yang bikin terobosan ini spesial adalah pesan di baliknya. Ini bukan cuma soal mindahin lokasi kerja loh. Ini soal mindset instansi yang mulai berubah. Birokrasi yang biasanya kelihatan kayak mesin raksasa yang dingin, sekarang mulai ngeliat kalau pegawai itu bukan cuma sekedar roda gigi. Mereka itu manusia, dan yang paling penting, mereka adalah aset utama dari birokrasi itu sendiri. Kalau kesejahteraan aset utamanya dijaga, otomatis fondasi organisasinya bakal jauh lebih kokoh kan? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kenapa kedekatan dengan keluarga itu penting banget, alias pentingnya work-life balance. Yang paling menarik di sini adalah pernyataan langsung dari Kepala BKN kita, Pak Zudan Arif Fakrullah. Beliau dengan tegas ngehubungin kebahagiaan di rumah dengan performa kerja di kantor. Masuk akal banget kan? Kalau hati tenang, pulang kantor bisa makan malam bareng keluarga, bisa ngelihat anak tumbuh besar tiap hari, tingkat stres pasti jauh menurun. Dan kebahagiaan di rumah ini pastinya bakal kebawa jadi energi positif waktu kerja keesokan harinya. Coba kita lihat efek dominonya. Semuanya bermula dari satu langkah sederhana. Fisik yang lebih dekat dengan keluarga. Dari kedekatan ini, pegawai bisa jalanin peran mereka sebagai orang tua atau pasangan dengan utuh. Terus apa dampaknya? Otomatis, motivasi kerja bakal naik drastis. Dan kalau pegawai udah termotivasi tinggi, ujung-ujungnya kita bakal dapat kinerja yang jauh lebih optimal dalam ngelayanin masyarakat. Bener-bener sebuah reaksi berantai yang luar biasa positif. Masuk ke bagian ketiga, solusi ekonomi untuk pegawai dan bagaimana ini bikin pengeluaran rumah tangga jadi jauh lebih efisien. Biar gampang, kita bandingin aja nih cara lama dan cara baru. Cara lama itu lumayan bikin pusing, jujur aja. Pegawai harus nanggung biaya hidup di 2 tempat. Bayar kosan, biaya makan double, belum lagi tiket pesawat, kereta, atau bensin buat pulang kampung tiap akhir pekan. Dompet bisa jebol kan? Nah, di cara baru ini, beban itu hilang. Karena kerja dekat domisili, nggak perlu lagi sewa tempat tinggal tambahan. Pengeluaran rumah tangga bener-bener bisa ditekan drastis dan jauh lebih efisien. Menurut saya ini strategi yang bener-bener cerdas. Kadang kan pemerintah belum bisa langsung naikin gaji atau tunjangan gitu aja ya. Terus gimana caranya ningkatin kesejahteraan pegawai tanpa membebani anggaran negara? Ya, dengan cara memangkas pengeluaran mereka. Bayangin aja, uang yang tadinya buat bayar kos atau tiket pesawat sekarang bisa disimpan utuh di kantong. Ini ibaratnya dapat tambahan gaji bersih tiap bulan, tapi lewat cara yang lebih taktis. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat. Harapan masa depan, evaluasi, dan apa langkah selanjutnya buat para ASN. Tapi ingat, kebijakan ini bukan berarti cuma ngasih kenyamanan tanpa ada tuntutan loh. BKN tetap memberlakukan akuntabilitas yang ketat lewat 3 metrik evaluasi. Mereka bakal mantau betul. Pertama, apa benar produktivitas pegawainya naik? Kedua, apa organisasi BKN secara keseluruhan jadi lebih efektif? Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting buat kita masyarakat, apakah kualitas layanannya jadi lebih baik? Jadi, empati buat pegawai tetap harus dibarengi sama profesionalisme yang tinggi. BKN punya visi yang jauh lebih besar dari sekedar urusan internal mereka.
Kalau evaluasi dari ketiga metrik tadi hasilnya bagus, BKN pengen banget program ini diakui sebagai best practice atau praktek terbaik di tingkat nasional. Mereka mau ngebuktiin bahwa manajemen ASN yang adaptif dan peduli sama kesejahteraan keluarga itu bisa banget dilakuin, tanpa ngorbanin akuntabilitas sedikit pun. Harapannya, ini bisa jadi blueprint atau cetak biru buat instansi-instansi lain. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, ada satu harapan besar. Semoga inovasi ramah keluarga ini bisa menyebar dan menginspirasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia. Jadi, buat Anda yang kebetulan menonton ini dan berprofesi sebagai abdi negara, coba deh renungkan, akankah instansi tempat Anda bekerja menjadi yang berikutnya menerapkan kebijakan ini? Bayangkan, sebuah masa depan di mana pengabdian pada negara dan waktu utuh bersama keluarga bisa berjalan beriringan. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.